Setiap tanggal 1 Mei, kebanyakan negara di dunia merayakan Hari Buruh. Begitu juga di Indonesia. Perayaan global tersebut bertujuan untuk menggalang solidaritas di kalangan pekerja alias buruh. Peringatan Hari Buruh memiliki perjalanan sejarah panjang, mulai dari inisiasi, awal peringatan, terkait yang terjadi setiap perayaan, hingga tradisi perayaan Hari Buruh di berbagai negara. Berikut merupakan beberapa rangkuman fakta menarik Hari Buruh. Nah, ini yang pertama, jam kerja dari 16 jam jadi 8 jam. Berdasarkan situs organisasi pekerja industri sedunia alias IWW, peringatan Hari Buruh sedunia dimulai sejak era revolusi industri atau abad 19. Berawal dari nasib buruh Amerika Serikat yang bekerja 10 hingga 16 jam dalam sehari. Kondisi tersebut mendorong perhatian kelompok buruh sehingga terhitung sejak tahun 1860-an. Kelompok menilai pentingnya pembatasan durasi bekerja menjadi 8 jam sehari. Alhasil, pada tahun 1884, kelompok buruh berhasil mendeklarasikan tuntutan bekerja 8 jam sehari. Deklarasi tersebut dinyatakan oleh Federasi Perdagangan Terorganisir dan Serikat Buruh yang kini menjadi Federasi Buruh di Amerika Serikat. Adapun deklarasi tersebut dilakukan dalam Konvensi Nasional di Chicago. Dengan begitu, berlaku sejak 1 Mei 1886. Durasi kerja resmi bagi para buruh adalah 8 jam. Aksi turun ke jalan. Ya, sejak 1 Mei 1886, lebih dari 300.000 buruh berasal dari 13.000 perusahaan di seluruh Amerika Serikat meninggalkan pekerjaan untuk merayakan pemberlakuan kerja 8 jam sehari. Di Chicago, saat kebijakan ini bermula, sebanyak 40.000 buruh melakukan gerakan mogok kerja. Lambat laun, jumlahnya meningkat menjadi 100.000 orang. Ya, awalnya Hari Buruh diperingati secara damai, namun seiring perjalanannya Hari Buruh pernah terjadi hari berdarah. Mulai dari tahun pertama peringatan Hari Buruh pada 3 Mei 1886, sekitar 200 buruh dari perusahaan McCormick River Works turun ke jalan. Namun perayaan tersebut justru diwarnai dengan aksi pemukulan dan lemparan batu antara aparat dan demonstran hingga mengakibatkan 2 orang tewas. Mengutip history.com pada 4 Mei 1886, sebanyak 3.000 buruh mengadakan pertemuan di lapangan Haymarket untuk membicarakan kekerasan aparat terhadap buruh McCormick River Works sehingga berujung rusuh. Di tengah pertemuan, aparat merangsek masuk dan membubarkan kerumunan hingga menyebabkan 40 warga sipil terluka dan 8 diantaranya tewas. Tragedi kerusuhan Haymarket kemudian menarik perhatian global dan menginspirasi penyelenggaraan Kongres Sosialis Internasional II di Paris. Pada kongres tersebut, kemudian 1 Mei ditetapkan sebagai hari pembebasan kelompok buruh di seluruh dunia. Kerusuhan pada Hari Buruh atau juga yang dikenal sebagai May Day juga pernah terjadi di Inggris pada tahun 2000 dan 2001 lewat aksi protes besar-besaran di London. Patung Sir Winston dan Churchill dan monumen Xenopas juga diserang hingga menyebabkan 95 orang ditangkap. Untuk Indonesia sendiri, perayaan Hari Buruh dimulai pada 1920, namun sempat dihentikan pada masa Orde Baru karena dikaitkan dengan Partai Komunis. Tahun 2013, perayaan Hari Buruh kembali diperingati di tanah air. Dan pada tahun 2014 resmi dijadikan sebagai hari libur nasional. Adapun Hari Buruh di Indonesia identik dengan aksi demonstrasi besar-besaran untuk menuntut kenaikan upah minimum regional alias UMR.
Ritual di Hari Buruh. Perayaan May Day atau Hari Buruh di beberapa negara kerap diperingati dengan cara yang unik. Dulu, istilah May Day juga diidentikan dengan Maypole atau aktivitas menebang pohon muda. Kemudian ditanam kembali sebagai penanda musim panas tiba. Aktivitas tersebut dilakukan oleh sejumlah komunitas di seluruh dunia, terutama di Eropa hingga Amerika Utara. Adapun di Jerman, Finlandia, dan Swedia, perayaan Hari Buruh berbarengan dengan Malam Walpurgis. Masyarakat akan merayakan hari tersebut secara sukacita dengan menari dan bernyanyi. Hari Buruh Internasional tahun ini seperti apa? Buruh memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day pada Kamis 1 Mei ini. Dalam momentum ini, sejumlah tuntutan kembali disampaikan kepada pemerintah. Tak berbeda dengan agenda setiap tahunnya, kaum buruh turun ke jalan untuk terus menyuarakan perbaikan nasib dan kesejahteraan mereka. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, menyampaikan 6 tuntutan utama yang ditujukan kepada Presiden Prabowo dalam aksi May Day tahun ini. Namun di tengah semangat perjuangan buruh, bayang-bayang ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK masih menghantui. Data bahkan menunjukkan jumlah buruh yang mengalami PHK masih cukup tinggi. Ya, mungkin cuma segini dulu untuk fakta seputar Hari Buruh Sedunia. Ya, jadi setiap 1 Mei memang merayakan Hari Buruh Sedunia, walaupun ada sejak kelamnya ya. Jadi saksikan terus Hoki Official setiap hari.